Alkisah, di sebuah kerajaan yang makmur namun kini diselimuti duka, hiduplah seorang putri bernama Gloria. Usianya masih sangat muda, baru menginjak belasan tahun, ketika takdir membebankan takhta di pundaknya. Ibunda tercinta, sang ratu yang bijaksana dan anggun, telah berpulang ke hadirat Tuhan, meninggalkan kekosongan besar di hati Gloria dan seluruh rakyat. Malam yang kelabu malam itu, istana terasa begitu hening, seolah turut berduka. Lilin-lilin redup di koridor panjang hanya menambah nuansa kesedihan. Gloria, yang biasanya ceria dan penuh tawa, kini termenung di balkon kamarnya, menatap bintang-bintang yang berkelip samar. Air mata tak lagi mengalir deras, seperti hari-hari sebelumnya. Namun hatinya terasa perih, seperti ada lubang menganga yang tak bisa diisi. Ia merindukan pelukan hangat sang ibu, nasihat-nasihat lembut, dan senyum menenangkan yang selalu menghilangkan segala kekhawatiran. Namun, sebagai seorang putri dari garis keturunan raja, ia tahu bahwa duka tak boleh melumpuhkannya terlalu lama. Ada tanggung jawab besar yang menanti. Para penasihat kerajaan, para bangsawan, dan seluruh rakyat menanti keputusannya. Takhta yang seharusnya diwarisi setelah ia lebih matang, kini harus dipangkunya lebih cepat. Mahkota yang berat. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya upacara penobatan. Suasana khidmat menyelimuti aula istana. Gloria mengenakan gaun putih bersih, simbol kemurnian dan awal yang baru, namun wajahnya memancarkan keteguhan yang tak biasa untuk usianya. Saat mahkota emas bertahtakan permata itu diletakkan di kepalanya, Gloria merasakan beratnya bukan hanya karena materialnya, tetapi juga karena beban tanggung jawab yang menyertainya. Sejak saat itu, ia tak lagi sekadar Putri Gloria, melainkan Ratu Gloria. Gelar baru itu terasa asing di lidahnya. Namun ia tahu harus membiasakan diri. Ia harus belajar memimpin, mengambil keputusan sulit, dan menjadi panutan bagi rakyatnya, seperti yang selalu diajarkan sang ibu. Langkah pertama, sang ratu hari-hari awal Gloria sebagai ratu muda penuh dengan tantangan. Ia harus menghadapi rapat dewan yang membosankan, menandatangani dokumen-dokumen penting yang seringkali tidak ia pahami sepenuhnya, dan mendengarkan keluh kesah rakyat yang beraneka ragam. Seringkali, ia merasa kewalahan, ingin lari dan bersembunyi. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, ia teringat pesan terakhir sang ibu. Seorang pemimpin sejati adalah mereka yang melayani dengan hati dan mendengarkan dengan jiwa. Dengan bimbingan para penasihat yang setia dan dukungan dari pamannya, Lord Arthur, Gloria perlahan mulai menemukan iramanya. Ia belajar membaca laporan, memahami dinamika politik, dan yang terpenting, mendengarkan rakyatnya dengan sepenuh hati. Ia mulai mengadakan audiensi rutin dengan rakyat jelata, berkeliling ke berbagai desa untuk melihat langsung kondisi mereka, dan meluncurkan proyek-proyek kecil untuk meningkatkan kesejahteraan. Harapan baru. Tidak ada yang mudah, tentu saja. Beberapa bangsawan meragukan kemampuannya karena usianya yang masih muda. Namun, ketulusan dan tekad Gloria perlahan mulai memenangkan hati mereka. Ia membuktikan bahwa, meskipun ia masih muda, ia memiliki keberanian, empati, dan keinginan kuat untuk memajukan kerajaannya. Gloria tahu, jalan di depannya masih panjang dan penuh liku. Namun setiap hari ia belajar. Setiap hari ia tumbuh. Setiap hari ia menjadi ratu yang lebih baik. Dan meskipun kesedihan atas kepergian ibunya tak akan pernah sepenuhnya hilang, Ratu Gloria kini membawa harapan baru bagi kerajaannya. Sebuah harapan yang terpancar dari senyumnya yang perlahan kembali merekah dan dari tatapan matanya yang kini penuh dengan kebijaksanaan. Ia telah naik takhta bukan hanya sebagai seorang ratu, tetapi juga sebagai simbol ketahanan dan harapan. Apakah menurutmu Ratu Gloria akan menjadi pemimpin yang hebat bagi kerajaannya?